Dan jujur hormat, ketika kita menerapkan bahwa hanya individu dengan tingkat empati yang tinggi yang diterima untuk bekerja di sektor pelayanan publik, mari kita lihat, ini akan menciptakan ketidakseimbangan bagi masyarakat karena mereka diukur melalui empati mereka. Lihat, ketika hanya orang-orang dengan empati tinggi yang dapat bekerja di sektor pelayanan publik, yang mana tentunya ini akan menutup inklusivitas dari ruang tersebut. Lihat, mereka dengan individu yang empatinya rendah, bukankah mereka tidak akan mendapat kesempatan dan jujur hormat? Lihat, ketika kita terjebak dalam skenario ini, yang mana dunia juga sangat kapitalis, semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan, untuk meningkatkan ekonomi mereka. Ketika kita menggunakan hal ini, tentunya lingkup mereka terbatas, bukan? Padahal mereka punya hak juga untuk terlibat, karena ketika kita menggunakan empati ini sebagai bahan prioritas kita dalam menentukan pekerjaan sektor pelayanan publik, kemungkinan mereka akan kemungkinan besar mereka akan melihat latar belakang dari ketika mereka melakukan pelayanan. Baiklah, sebelum saya masuk pada titik perdebatan kita hari ini, izinkan saya memberikan poin klarifikasi dan sanggahan. Sebelumnya, framing jujur hormat, perdebatan kali ini adalah perdebatan di mana kita perlu mengedepankan sektor pelayanan publik yang lebih baik. Namun, tim pemerintah tidak pernah membahas kalau ketika kita melakukan hal ini, mereka tidak akan terjadinya tentang inklusivitas di sisi mereka. Itu akan berdampak baik bagi pelayanan sektor pelayanan publik atau tidak. Baiklah, 2 poin klarifikasi dan sanggahan. Yang pertama adalah, dan jujur hormat, tim pemerintah punya mekanisme yang tidak jelas, bukan? Bagaimana bisa mereka mengatakan bahwa yang penting empati tinggi meski pendidikan rendah? Kita lihat dalam sektor pelayanan publik, tentunya ini akan menciptakan kemunduran kualitas. Kita perlu pendidikan yang tinggi juga agar lebih baik dalam sektor pelayanan publik. Karena punya pendidikan yang lebih itu adalah penyelesaian yang lebih baik ketimbang empati yang harus diprioritaskan. Lagi pula, tim pemerintah sejak awal tidak punya parameter yang jelas mengenai empati ini sehingga pendapat mereka tidak dapat terima. Lalu, poin kedua adalah, dan jujur hormat, bukannya ketika kita melakukan mengedepankan empati dalam sektor dunia pelayanan publik, bukankah mereka akan lelah secara mental karena mereka menggunakan empati secara terus-menerus? Ketika tim pemerintah mengatakan bahwa tidak apa-apa ketika mereka melelah mental, kelelahan mental, karena mereka akan skenario baik mereka adalah mereka akan dilayani juga, mereka akan punya lingkungan yang lebih baik. Namun mereka tidak ketika masyarakat tidak punya empati yang baik, bukankah ini adalah skenario terburuk ketika di mana mereka tidak dapat melaksanakan pekerjaan lebih baik karena mereka punya kesehatan mental yang sangat buruk. Kalaupun mereka tidak punya empati, tentu kasihan juga si pelayan publik ini karena mereka selalu mengambil skenario terbaik yang mana mereka mau menciptakan lingkungan yang baik. Lihat, pelayanan publik yang mana tentunya ini adalah suatu hal yang problematik dalam dunia publik karena mereka mencakup tentang masyarakat yang ada. Baiklah, masuk pada titik perdebatan kita hari. Lihat dan jujur hormat, mengapa ini urgensi si kami? Lihat, status quo sudah progresif, bukan? Di mana tanpa memprioritaskan individu yang punya empati tinggi, kita bisa mencapai sektor pelayanan publik yang lebih baik. Sektor pelayanan publik itu ya seperti apa sih yang baik itu? Dan jujur hormat, ada 2. Yang pertama adalah yang inklusif, yang mana semua orang bisa terlibat. Kita ingin semua terlibat dengan tes-tes yang berkaitan tanpa perlu mengutamakan empati yang ada. Kita lihat, kita tidak punya batasan, kita harus adil dalam melakukan hal ini. Lalu yang kedua adalah kita harus menjaga keprofesionalan yang ada, yang mana ketika empati ini diprioritaskan dengan alasan sebagai insentif untuk membantu orang lain, mari kita lihat ini akan menciptakan ketidakprofesionalan dalam hal tersebut dengan hormat. Sehingga ketika kita mengambil keputusan atau bekerja, ini akan menciptakan pelayanan publik yang tidak baik. Lihat, pelayanan publik seperti ini butuh kerasionalitasan, yang mana tidak berpihak karena mereka empati. Contohnya seperti polisi, yang mana misalnya ada orang miskin yang memaling orang kaya. 2 respon saya. Yang pertama adalah orang kaya adalah korban, meskipun misal yang dimaling bukanlah hal-hal yang sangat mahal. Lalu respon kedua adalah orang miskin itu tetaplah salah, tapi karena mereka empati, mereka merasa kasihan, dan karena mereka merasa miskin, akhirnya dia terbantu, sehingga ini tidak dapat dibenarkan di sisi mereka. Lalu mengapa yang dapat justifikasi sisi kami? Dan jujur hormat, lihat, nilai empati itu tidak perlu dijadikan poin utama dalam mencari pekerja,
mengambil pekerja pelayanan publik. Lihat, ketika kita menjadikan poin utama ini, contohnya seperti di rumah sakit. Ketika ada orang yang sakitnya tidak urgen, tapi karena dia memiliki empati, akhirnya rumah sakit penuh, sehingga akhirnya dalam rumah sakit itu tidak efektif dalam melayani masyarakat-masyarakat yang sakit. Atau contohnya sekolah, guru-guru itu mereka mengutamakan empati. Bagaimana mereka bisa efektif dalam mengajar ketika anak-anak tersebut tidak memiliki adab yang baik dan mereka diwajarkan karena misalnya mereka adalah orang yang tidak mampu ataupun mereka butuh hal-hal seperti itu. Sehingga ini kita membutuhkan pendidikan yang lebih tegas, sehingga kita tidak perlu mengutamakan empati dalam sektor pelayanan publik. Sehingga lebih baik kita mengutamakan keprofesionalitasan kita, bukan jujur amat. Bukan berarti kami tidak perlu tidak menginginkan empati yang ada, tapi empati tidak perlu dinilai karena ini akan menciptakan lapangan kerja yang terbatas. Lalu mengapa ini lebih efektif di sisi kami? Ada 3. Yang pertama adalah ini akan memenuhi interest pekerja pelayanan publik yang mana bisa lebih profesional. Empati yang penuh atau yang lebih tidak bisa kita ubah ataupun beri edukasi dan jujur amat. Karena empati itu adalah naluri, ketika kita menjaga keprofesionalitasan kita, dengan itu kita tidak dapat dibenarkan. Namun tanpa adanya hal tersebut yang mana empati tidak diprioritaskan, kita bisa mengedukasi mereka agar bisa profesional dan terhormat. Lalu poin kedua adalah dunia sangat kapitalis, bukan? Harusnya kita mempertimbangkan inklusivitas yang ada, yang mana semua berhak mendapatkan kerjaan, lowongan kerja yang lebih tanpa melarang-larang ataupun menyeleksi mereka dengan empati yang tinggi ataupun yang kurang. Lalu poin ketiga adalah kita butuh keadilan, karena ini akan adil juga bagi masyarakat, yang mana masyarakat bisa merasakan keadilan dalam mengambil keputusan ataupun dalam pelayanan yang ada dalam publik dan terhormat. Komparasinya, kita tidak perlu mengukur empati dalam kasus seperti ini, dalam kasus di mana dalam mencari pekerjaan sektor pelayanan publik, karena itu tidak akan efektif di sisi mereka dan akan lebih efektif di sisi kami ketika kita tidak menggunakan itu. Dan ini juga tidak urgent di sisi mereka, karena kita lihat bahwa empati ini bukanlah hal yang harus diprioritaskan, sehingga kami bangga berdiri tim oposisi. Terima kasih.